Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, berjumpa lagi di channel kami Daras TV, Kejernihan Hati dan Pikiran. Tentunya pada kesempatan kali ini kita juga masih ditemani narasumber kita, Ustadz Muhammad Thayyib Sanggi. Ahlan Ustadz. Ahlan bik, Mas. Ya, kita kembali akan berbincang-bincang tentang sesuatu hal yang mungkin selama ini sudah sering kita dengar, kita lakukan atau apapun, tapi mungkin maknanya yang kita belum paham, Ustadz. Tapi sebelum membahas jauh ke sana, kita kan sering mendengar sebuah ungkapan, Ustadz. Dengan seni itu hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Nah, yang akan saya pertanyakan masalah ilmu ini, Ustadz. Sebenarnya secara bahasa, makna dari ilmu itu sendiri apa, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematik yang bisa mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, mengarahkan kita di dalam berpikir, di dalam hati kita untuk menjadikan perjalanan kehidupan kita ini menjadi terang. Dengan ilmu itu kita bisa memahami segala sesuatu yang memberikan faedah untuk diri kita. Nabi itu bersabda bahwa ilmu itu adalah cahaya. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Kenapa cahaya? Karena kita itu berada di dalam kegelapan ketika tidak ada ilmu. Sehingga apa yang kita lakukan mungkin sama dengan apa yang dilakukan oleh hewan. Nah, dengan adanya ilmu ini maka kita membuat jarak dari sifat hewaniyah yang ada dalam diri kita menuju sifat insaniyah yang lebih tinggi, sifat kemanusiaan kita. Itulah yang disebut dengan ilmu. Ya, jadi banyaknya ilmu atau sedikitnya ilmu ini berpengaruh terhadap derajat kemanusiaan itu sendiri, Ustaz. Iya. Di dalam Al-Quran adakah ayat yang menyampaikan itu tentang derajat keilmuan seseorang ini, Ustaz? Iya. Di dalam Al-Quran itu disampaikan Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Bahwa Allah mengangkat derajatnya orang-orang beriman dan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Nah, sehingga orang-orang yang berilmu itu di dalam semua tindakannya, disitulah dimulai pondasi geraknya. Jadi kalau kita mau sholat harus dengan ilmu, mau mencari hal-hal yang bersifat duniawi harus dengan ilmu. Nah, ini jadi hampir seluruh kegiatan kita itu mesti didasari dengan pengetahuan. Itulah bedanya antara hewan dan manusia. Dengan ilmu ini maka terbangunlah kita punya peradaban. Nah, ini. Nah, ilmu inilah yang mencerdaskan kita, Mas. Itulah derajat. Akan melahirkan sebuah kearifan. Akan memperbaiki tatanan sosial kita ketika kita itu selaraskan dengan tingkah laku, ucapan kita, dan kita pahami. Nah, itu. Jadi kalau mau diketahui bahwa tujuan penciptaan kita itu memang ibadah kata Allah, tetapi sebelum ibadah mesti ada ilmu. Jadi hampir bisa dikatakan bahwa penciptaan kita ini adalah ilmu. Jadi kalau ayat
Al-Quran itu menjelaskan kepada kita bahwa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, wa ma khalaqtul jinna itu tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Tetapi ada ayat yang lain, ada hadis itu dikatakan bahwa itu adalah hadis qudsi, ana kanzum mahfiun fahlaqtul asya, bahwa aku ini adalah pusaka, harta benda yang tersimpan. Itu maka aku menciptakan, kata Allah, fahlaqtul asya, ciptakan segala sesuatu li'urab, agar aku dikenal. Jadi itu adalah ilmu. Bahkan Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan juga dengan ilmu. Nah ini jadi wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya, saya ulang. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan aku mengajarkan Adam itu seluruh nama-nama. Aku mengajarkan pengetahuan terhadap Adam agar dia bisa menjalani kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Jadi itulah derajat ketinggian ilmu. Namanya Allah sendiri itu adalah Al-Alim. Ini sehingga di dalam ayat Al-Quran dikatakan itu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah itu meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Nah itu, jadi itulah ketinggian derajat orang-orang yang alim. Dia menyerap namanya Allah, sifatnya Allah, alim. Ya. Jadi saking tingginya ilmu itu tadi Ustadz ya. Bahkan sering juga kita dengar hadis bahwa tuntutlah ilmu dari buayan atau ayunan sampai ke liang lahat. Sedangkan mungkin ketika di ayunan atau di buayan kan logika kita belum ada di situ Ustadz. Iya. Kok kita suruh nyari ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Iya. Nah, di liang lahat kan kita sudah tidak ada nyawa Ustadz. Iya. Ini maknanya seperti apa Ustadz? Iya. Waduh, kata-kata ini kata tuntut. Ini kata-kata yang penuh dorongan ya. Tuntut. Ya kita biasa itu berjuang keras untuk menuntut hak-hak kita. Hak makan kita. Oh, orang pasti nuntut itu. Hak hidup kita. Nggak boleh dihilangkan, kita mesti tuntut. Tapi yang lucu, hak ilmu. Ini kurang orang yang menuntut. Kenapa ini sampai bisa orang dilalaikan dengan situasi dalam kehidupan ini, padahal ilmu ini yang akan membahagiakan mereka dalam bertindak dan melakukan kehidupan itu. Tuntut. Kapan kita tuntutnya? Dari ayunan sampai ke liang lahat. Kalimat ini menyuruh kita agar benar-benar menggunakan segenap kemampuan kita, fasilitas kita untuk mencari ilmu sampai kita meninggal, sampai ke liang lahat. Nah, berarti ini istilahnya itu sepanjang umur kita untuk ilmu. Dimulainya dari ayunan. Karena di saat itu sudah mulai berfungsi pendengaran, berfungsi penglihatan. Sekalipun pembicaraan itu belum. Nah, ini. Nah, makanya saat itu secara fitrawi sudah menerima informasi. Dia sudah menuntut. Cuma dengan daya kekuatan yang Allah anugerahkan kepadanya. Saat sesuai itu dengan kapasitas kadarnya, kapasitasnya. Nah, jadi orang tua harus memberikan pengetahuan, memberi informasi, kalimat-kalimat yang baik. Nah, ilmu apa yang mesti dituntut? Ada dua, ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi.
ilmu kehidupan di dunia dan ilmu kehidupan di akhirat. Ini dua nih. Jangan satu saja nih, pincang. Ada keseimbangan dalam kejatian insaniah kita. Nah, dengan adanya ilmu-ilmu duniawi yang dituntut ini, maka itu tadi mas pembukaannya itu akan memudahkan kehidupan kita. Iya. Nah, dengan ilmu-ilmu ukhrawi akan memudahkan juga kehidupan kita di akhirat. Atau kalau kita mau sederhanakan, bahwa ilmu itu menyangkut masalah pengetahuan lahiriah dan pengetahuan batin hati kita. Tuntutlah keahlian untuk kehidupan duniawi. Tuh. Dan dalam kehidupan duniawi ini ilmunya ini ada juga yang wajib. Ada yang wajib. Yang wajib itu ketika hal itu dibutuhkan oleh manusia, masyarakat kita. Ya, sehingga kita bisa melayani masyarakat. Apa saja yang kurang itu menjadi kewajiban. Tetapi dalam urusan ilmu-ilmu akhirat, ilmu hati, ini semuanya menjadi wajib. Semuanya ini menjadi wajib. Ilmu dalam buayan, ilmu yang kita nikmati nanti di masa kehidupan duniawi. Nanti ada juga ilmu lahat. Ini pintunya akhirat nih. Ini harus dicari ini. Harus dicari. Awal mula kehidupan akhirat. Iya. Dan menuntut ilmu-ilmu akhirat, ilmu-ilmu hati ini, ilmu-ilmu yang non fisik ini, kebahagiaan sesungguhnya itu, ini susahnya memang luar biasa. Karena di sini juga kita harus punya ilmu untuk melawan musuh kita yang menggunakan strategi menjurumuskan kita agar tidak mencari ilmu, agar ketika ilmu datang itu disimpangkan. Nah, inilah bahayanya. Jadi ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat itu betapa luasnya itu. Dan tidak boleh berhenti. Gunakan setiap waktu usia kita. Selama ada waktu yang dihadirkan untuk kita di luar aktivitas kehidupan primer kita, itu digunakan untuk ilmu. Selain kita perlu istirahat, itu harus dengan ilmu. Nah ini perkaranya begini, kalau saya jelaskan lebih luas ya. Tapi ilmu ini mas tidak bisa dipisahkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Tidak bisa dipisahkan. Itu satu di dalamnya. Contoh, misalnya kita ini makan. Apa yang kita makan? Ini kan dengan pengetahuan. Punya vitamin. Itu ilmu-ilmu yang bersifat jasmania kita. Punya gizi. Jadi mencakupi itu. Tapi ketika kita makan, ada ilmu akhirat di situ. Makanya kita berdoa sebelum makan. Coba kita doanya itu. Allahumma rizukna, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkatilah apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Goib nih, berkah. Nah, sehingga seluruh makanan itu kita sudah katakan ini adalah berkahnya nih. Doa kita makbul. Tapi yang kedua, ujung doa itu wa qina adzabannar. Kok diminta kita berlindung dari neraka ini? Karena makanan ini bisa membuat kita keliru dalam bertindak. Makan kita terlalu kenyang, jadi ngantuk. Susah untuk berzikir, untuk ibadah. Wa qina adzabannar. Makanan ini menguatkan batinia dan jasmania kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi duanya ilmu ini bersatu. Ketika kita habis makan, begitu juga ada doanya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Ya, segala puji bagi Allah yang berikan makanan dan minuman. Tapi berikutnya wa ja'alna minal muslimin. Jadi kegiatan dimulai makan dan sudah makan itu ada ilmu batinnya. Ada ilmu hati di situ, ada ilmu akhiratnya.
yang harus mempersiapkan diri kita. Waja'alna minal muslimin. Oh, saya sudah jadi muslim. Doa ini didorong dengan rasa emosi kita sehingga bisa terwujud. Saya menjadi muslim. Tidur juga begitu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dia harus tahu ilmu hidup dan ilmu mati. Itu. Ya, kalau ini panjang kita ini. Ya. Dan sesudah bangun kita berkata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Jadi segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami sudah mati. Mati kita enggak? Mati. Kalau kita mati, panggil orang di masjid sholatin. Iya kan? Mandiin. Enggak mati. Yang mati adalah istirahatnya mengidrak, mencari pengetahuan hati dan pikiran kita. Itu yang dikatakan mati sejenak tuh. Kecuali kalau Allah matikan selamanya, ya berarti wassalam. Ketika darah tidak sampai ke otak nggak bisa berpikir, ya matilah kita. Maka ketika bangun, alhamdulillah saya bisa berpikir. Alhamdulillah saya bisa merasakan keindahan ciptaan alamnya Allah ini. Alhamdulillah saya benar-benar merasakan nikmatnya tertidur. Jadi ilmu ini betapa bergabungnya di dalamnya. Maka kita berhati-hatilah, jangan dipisahkan dalam kehidupan kita antara ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Para ahli itu hanya menggeluti keahliannya di bidang duniawi tanpa mencari sisi-sisi yang menakjubkan dan membangun hati untuk merasakan bagaimana di balik semesta ini yang mengalir kepada ilmu itu dengan dahsyatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan ilmu ini kita menuntut ilmu ini adalah kebutuhan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Karena dua hal ini tidak bisa terpisahkan. Manfaat-manfaat lain dalam kehidupan kita seperti apa Ustadz untuk masalah ilmu ini Ustadz? Iya. Jadi ilmu ini betapa dahsyatnya. Dia mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ini kan memberikan kehidupan kita secara bergantian, ada suka, ada duka. Ini sehingga orang-orang yang duka, dia benar-benar memahami pengetahuan bahwa dia dimatangkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan rahmat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus memahaminya bahwa ini adalah kesyukuran buat saya, rasa terima kasih. Jadi ketika dua hal ini yang kelihatannya kontroversi keduanya, padahal tidak, karena hati kita lah yang menentukan sehingga menjadi sebuah kebaikan. Itulah kearifan, itulah orang-orang yang bisa menikmati kehidupan dunia ini, bahagia di dunia wal akhirah. Jadi begitu ada duka, dia paham, oh ya Allah, Kau mendewasakan aku, Engkau matangkan jiwaku. Sehingga semua adalah kebaikan datang. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, saya meminta kesimpulan dari Ustadz dengan apa yang kita bahas pada kali ini Ustadz. Ya, jadi kita simpulkan bahwa betapa pentingnya ilmu. Karena ilmu inilah yang memberikan cahaya kepada kita. Semacam senter, dan kita bisa melihat, oh, ini yang mulia, ini yang buruk, ini yang hina, ini yang benar. Itu senternya adalah ilmu. Yang kedua, kita fokuskan dalam menuntut ilmu itu adalah ilmu tentang hati. Karena hati ini adalah pusat kebijaksanaan. Hati ini adalah pusat pengambilan keputusan. Hati ini adalah tempatnya cinta. Nah, sehingga kalau kita tidak ada ilmu, maka keputusan-keputusan ini kita ambil, sering kita berkata ini benar, pada sesuatu yang salah. Sering kita berkata mulia pikiran kita, tapi sesungguhnya
orang-orang melihatnya bahwa kita terjerembab di dalam kehinaan. Ini. Yang ketiga, bahwa mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disampaikan kepada kita ayat itu, Rabbi zidni ilma. Itu doanya Nabiullah Musa. Kemudian disempurnakan oleh Nabi, warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan anugerahkanlah pemahaman kepadaku. Tunjukkanlah yang benar itu benar, sehingga beri kekuatan aku untuk melakukannya. Tunjukkan pula yang batil itu batil, dan berikan kekuatan kepada aku untuk menghindari yang batil itu. Nah, sehingga ilmu yang ada dalam diri kita ini selaras dengan perbuatan kita. Jadi itu mesti kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah pemilik seluruh ilmu. Ya, semoga kita semua tidak terjerembab di dalam, ada pepatah bahasa Arab berkata, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, sehingga kita ini membuahkan hasil dalam kehidupan kita. Bisa dirasakan buah ilmu itu kepada orang-orang. Saya kira ini Mas kesimpulan kita. Iya, terima kasih Ustadz. Para pemirsa Teras TV, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ustadz kita, narasumber kita. Untuk itu jangan pernah kita merasa lelah untuk mencari ilmu, karena ilmulah yang akan menyelamatkan kita di kehidupan dunia ini maupun kehidupan di akhirat. Dan jangan pernah lelah pula untuk selalu berbuat baik, karena kebaikan itu butuh pelaku. Kebaikan tanpa pelaku hanya sebatas kosakata. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tonton terus channel kami Teras TV, kejernihan hati dan pikiran. Akhirnya saya cukupkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.